pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kalau Anda adalah pemirsa setia Go Healthy, saya yakin Anda akan selalu sehat. Kenapa? Karena Anda tidak hanya dapat ilmunya, tapi juga Anda langsung take action, ya, mengupayakan pola hidup sehat. Nah, kalau misalnya Anda nih pemirsa punya masalah kesehatan dan ingin berbagi langsung dengan para praktisi di sini, boleh. Kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui alamat email ini. Nanti kami akan undang Anda langsung datang ke studio. Oke, kita mulai ganti kali ini pemirsa. Kita akan mendengarkan kisah dari sepasang suami istri ya, yang sudah merasakan peningkatan dari kesehatannya setelah mengupayakan pola hidup sehat dan menggunakan teknologi laser. Bersama saya di sini ada dua praktisi kesehatan, sahabat-sahabat saya, ya, ada Bang Faidon dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar? Salam sehat, Kang Ronald. Salam sehat, bugar dan semangat. Oke, jalan-jalan ke negeri Selangor. Cakep. Di sana menonton konser Cita-Citata. Sesama alumni Jatinangor, ternyata ketemunya di Jakarta. Karena sama-sama sekampus, alma mater sama saya dari Unpad Jatinangor ya. Ada Kang Heri dan juga Teteh ini kayaknya, karena orang Sunda juga ya. Ada Teh Irma, apa kabar Kang Teteh? Alhamdulillah. Nah, kita akan belajar dari Kang Heri dan juga dari Teteh Irma di sini ya, tentang bagaimana cara mereka menjaga kesehatan. Tapi sebelumnya, saya akan mengetes pemahaman mereka berdua dan juga pemirsa tentang dua pernyataan di bidang kesehatan. Siap dijawab ya? Oke. Yang pertama, mengenai kolesterol. Kang, aman nggak kolesterol, Kang, dulu? Wah, parah. Dulu parah ya, sekarang udah nggak dong? Alhamdulillah. Oke, baik. Aman. Tolong dijawab nih, pemirsa juga boleh ikut menjawab ya. Kolesterol tinggi bisa berdampak pada organ mata. Benar. Benar? Benar. Teteh? Iya. Setuju? Setuju. Nah, itu juga awalnya saya nggak percaya itu. Awalnya ketika saya mau ganti kacamata, tes kacamata, nah, kebetulan di rumah sakit yang sama. Kemudian ketika mau dites, itu ada putih dan Ada lingkaran putih Ya, ya, di ya, bola matanya ya. ya, dan itu adalah ciri dari kolesterol tinggi. Ya. Kita akan belajar sama-sama pemirsa. Kolesterol tinggi bisa berdampak pada organ mata. Emang betul? Emang betul Bang Faidon? Betul, pernyataannya tepat. Baik pemirsa, jadi kolesterol yang tinggi itu memang Anda bisa lihat nih gambarnya ya. Namanya arcus cornealis. Dia kayak putih itu ya, kayak C kan. Arcus itu kan itu Melengkung. gini, melengkung. Melengkung, Gini. dia melengkung, Lihat melingkar. nggak? Melingkar. Iya, iya, iya. Nah, Iya. arcus cornealis ya. Nah, terus yang di sebelah kanan sana Katarak. Nah, ini Katarak. katarak nih, orang dengan kolesterol tinggi juga beresiko untuk terjadi katarak secara dini. jadi bukan hanya diabetes ya. Diabetes bisa menyebabkan katarak, kolesterol ngeri juga ya. menyebabkan katarak. Iya, lensanya mengkeruh karena ada deposit lemak di Atau sana. di sini juga nih Ini bisa nih namanya- di kelopak nih. Ini namanya santalasma. Di kelopak. Ya di kelopaknya kolesterolnya di kuning-kuning, ya, nempel di situ. Iya. Jadi kolesterolnya, dia tubuh tuh seperti berusaha ngebuang kolesterol, pengen dibuang keluar Iya, gitu. berusaha. Sehingga ketika tubuh dipaksa untuk bekerja keras ngebuang kolesterol atau membawa kolesterol, ya tubuh berusaha mengeluarkan. Karena terlalu banyak kolesterol di mata itu, Iya, iya. tubuh nggak suka. Ya. Jadi demikian. Oke, jadi untuk pernyataan kolesterol tinggi bisa berdampak pada organ mata adalah sebuah pernyataan yang benar. Hati-hati. Pernyataan yang kedua, trigliserida lebih berbahaya dibandingkan kolesterol. Benar atau salah ya? Benar. Benar. Kenapa kira-kira? Pemahamannya gimana Kang Heri? Jadi kasih obat 2 Heeh. untuk kolesterol sama trigliserid. Heeh. Itu arahannya trigliseridnya yang suruh turun biar kolesterolnya ikut turun. Berarti kan logikanya ya. Logikanya trigliserida akan memicu kolesterol gitu ya. Iya. Yang benar bagaimana Mbak Pet? Iya, jadi sebenarnya jawaban dari Pak Heri, penjelasannya sudah tepat, tapi jawaban akhirnya kurang tepat. Pada dasarnya, pernyataan mengenai trigliserida tinggi lebih berbahaya dibandingkan kolesterol, ini sebuah pernyataan yang salah. Mau trigliserida tinggi, mau kolesterol tinggi, itu sama-sama berbahaya. Ya. Keduanya dapat berpotensi untuk merusak kesehatan pembuluh darah Anda, dapat merusak kualitas darah Anda, dan dapat menurunkan kesehatan jantung Anda. Jadi untuk pernyataan trigliserida tinggi lebih berbahaya dibandingkan kolesterol, jawabannya adalah salah. Sama-sama bahayanya. Betul, sama-sama Ya. bahaya. Kang Heri dan Teh Irma ya. Tapi sebetulnya masalah apa sih yang pernah dialami oleh Kang Heri? Ini dia kisahnya. Heri Herianto. Sejak muda, ia merupakan orang yang sangat senang berolahraga. Oleh karena itu,
Ia merasa tubuhnya sehat-sehat saja. Namun, akibat pola makannya yang dulu kurang diatur dengan baik, kesehatannya menjadi sempat terganggu. Suatu hari, Heri tiba-tiba mengalami pusing yang begitu hebat, hingga ia mual dan muntah. Khawatir dengan kondisi tubuhnya, ia langsung pergi ke dokter. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata hal ini karena kadar kolesterolnya yang tinggi. Karena kadar kolesterolnya mencapai angka 400. Sejak itu, Heri memutuskan untuk memperbaiki pola makannya. Ia tidak mau sampai mengalami komplikasi. Dan untuk menopang kesehatannya, Heri juga rutin menggunakan teknologi laser. Alhasil, berkat usahanya, kini kadar kolesterol dan trigliseridanya pun sudah jauh lebih terkendali. Berbagai keluhan yang dulu dirasakan pun sudah tidak kambuh lagi. Kayaknya aktif banget Kang Heri nih ya, jalan-jalan terus, hiking. Wah, ini untung istrinya juga mendukung hobinya naik gunung. Keren. Pertanyaan Anda mungkin, kan badannya kurus. Kok kolesterolnya tinggi? Karena ada anggapan, kolesterol tinggi hanya dimiliki oleh mereka-mereka yang berbadan tubuh berlebih. Nggak gitu kan Bang Faidon? Nggak begitu. Nggak kan? Nggak. Nah. Jadi apa yang tampak di luar sama ada di dalam itu berbeda. Makanya jangan pernah pakai perasaan. Pakai pemeriksaan. Pakai pemeriksaan. Oh enggak, berat saya baik-baik saja. Berat saya ideal. Pas gitu ya. diperiksa ternyata, nah sekarang di depan mata kita kolesterol tinggi. Tempo hari kan Badan kita ada. atletis padahal tuh. Yang tamu kita di sini kan ada yang badannya kurus, tensinya tinggi. Badannya kurus, gula darahnya tinggi. Gitu. Betul. Nah artinya apa? Mana Anda tahu kondisi Anda sebetulnya kalau nggak ada pemeriksaan? Ya, kita nggak bisa prediksi dari luarnya pasti begitu. Dan ini yang menyebabkan banyak masalah terjadi. Gitu. Nah artinya apa? Untuk kesehatan kita, yang penting apalah? Pemeriksaan. Untung pemirsa, Kang Heri ini tidak tinggal diam. Sadar nih kolesterol tinggi bahaya nih. Akhirnya beliau dan sudah menggunakan teknologi laser. Betul kan? Tuh. Perubahan apa yang Kang Heri rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Yang pertama karena susah tidur ya dulu. Itu intinya itu yang susah tidur. Sekarang tidur udah nyenyak. Jam 8 udah ngantuk. Dulu? Jam 2. Aduh, bangun Jam subuh. 2, bangun subuh. Tidur cuma 3 jam, Iya. 2 jam. Iya. Aduh, gimana mau bagus badan sehatnya tuh. Oke, Kemudian- tidur jadi lebih enak sekarang, lebih cepat Lebih ya, lebih enak. berkualitas ya. Apalagi ya. Kang? Pusing sama pegel ini udah hilang sekarang. Pusing dan pegel karena kolesterol tingginya udah nggak ada Udah lagi. nggak ada lagi. Setelah pakai laser sekarang sudah aman, sudah terkendali, betul? Alhamdulillah. Artinya Kang Heri sudah menurunkan faktor resiko terkena komplikasi. Nah kalau Teteh sendiri melihat si Akang ini memang ada perubahan menjadi lebih sehat gitu Iya. setelah menggunakan laser? Iya, Iya. Apa yang terlihat sama yang dirasakan? iya lebih teratur aja, terus lebih sehat, nggak sakit-sakit lagi, tidur juga nyenyak. Banyak pertanyaan kan Anda pemirsa, tenang. Yuk kita bahas satu-satu. Silakan Bang Faidon. Ya, jadi keywordnya adalah gini. Apa yang kita tidak tahu bisa membunuh kita. Betul sekali. Iya kan? Dan ketika kita tidak mau tahu, ya kita mau tahu, kita nggak mau tahu, selalu ada konsekuensinya. Anda mau makan apa aja bebas, tapi Anda nggak bebas dengan konsekuensinya. Ya. Anda tidak mau tahu soal makan sehat, nggak apa-apa, tapi konsekuensinya tetap akan Anda alami. Iya. Ini yang alami Kang Heri ya. Jadi hari ini kita mau belajar bahwa kita harus mau belajar untuk hidup sehat. Sebab yang merasakan kita sendiri. Pemirsa ada yang kolesterolnya aman, gulanya tinggi, gulanya aman, tensinya tinggi. Ada yang kombinasi ya. Apapun itu, berarti sudah ada yang rusak. Sistem dalam tubuh Anda sudah ada yang rusak. Ketika Anda datang ke dokter, dokter akan membantu Anda untuk mencegah kerusakan berlanjut lebih cepat. Iya. Tapi apa yang menyebabkan kerusakan itu, pola makan yang tidak sehat, olahraga yang kurang, kemudian makan buah nggak rutin, makan buah 3 kali sehari. Ya. Nah sekarang, ketika ini sudah semua dikerjakan, kita bisa menggunakan teknologi laser yang memang sudah terbukti dan teruji membantu untuk mengontrol tekanan darah kita dan isi di dalam pembuluh darah kita itu darahnya. Khususnya ketika terjadi penggumpalan darah, biasanya dialami oleh penderita hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes. Dan ini, kalaupun belum muncul, Anda yang suka sekali makanan bersantan, goreng tepung, makanan olahan, hati-hati bisa muncul. Ya. Jadi sebaiknya kita pakai teknologi lasernya, kenapa akan membantu untuk meredakan itu semua.
pun kalau bisa, walaupun sudah dibantu, ya pola makannya diubahlah, ya begitu ya Mbak Preti. Mungkin banyak yang sudah berusaha buat olahraga, berusaha untuk makan dengan baik, tidurnya cukup. Tapi kenapa kolesterolnya nggak terkendali selain karena faktor genetik ya? Jangan-jangan Anda menempatkan tubuh Anda dalam posisi stres secara terus-menerus. Sehingga hormon kortisolnya naik terus, ya. kolesterolnya naik terus. Betul. Nah jadi perlu ada upaya tambahan dong, ya kan? Kan nggak mungkin kita bilang, oh yaudah deh saya pindah kerjaan lah ya, nggak bisa juga. Bener kan? Nah jadi apa yang perlu Anda lakukan? Bisa contoh apa yang dilakukan oleh Pak Heri dan Bu Irma menggunakan teknologi laser untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda dan juga membantu mengendalikan kadar lemak darah Anda. Pemirsa, tunggu apa lagi? Ayo take action sekarang juga ya. Terlebih jika Anda punya keluhan seperti diabetes, kolesterol tinggi atau hipertensi, atau mungkin keluhan kesehatan lainnya. Gunakan teknologi laser sekarang juga untuk membantu mengatasi masalah dan mencegah komplikasinya. Karena ini praktis dan mudah digunakannya. Karena kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di sini nih, di garis pergelangan tangan kiri sebanyak 2 kali sehari, durasi 15 sampai dengan 60 menit kita bisa pilih ya. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan. Caranya bagaimana? Sesederhana Anda menghubungi nomor ini. Ya, nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya, ya. Oke, pemirsa, kita break sebentar. Go Healthy masih akan kembali setelah yang satu ini. Jadi, tetaplah di sini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, mari kita lanjutkan belajar dari kisahnya Kang Heri ya. Bersama sang istri Teteh Irma. Sebelum kita lanjutkan ngobrolnya, ini ada sedikit trivia buat Anda pengetahuan mengenai, tahukah Anda antioksidan yang penting untuk pasien kolesterol tinggi? Bang Fidon, apa aja sih? Boleh dong kasih tahu. Baik, sebelum mulai sedikit aja, sebelum mulai dengan kalimat antioksidan, sebetulnya antioksidan pertama itu yang membuat orang heboh dan dikenal seluruh dunia itu vitamin C. Ya. Ya, Penemunya namanya Profesor Linus Pauling dan dapat Nobel 2 kali. Kemudian kata antioksidan sendiri dicetuskan pertama kali itu oleh seorang profesor namanya Lester Packer. Saya ketemu dan ngelihat, dialah yang pertama kali nulis buku antioksidan. Oh, Ya, dia bilang cerita tentang antioksidan network. Tapi waktu itu saya tidak terlalu ngeh, ya. Apa manfaatnya sampai saya ketemu seorang dokter spesialis jantung, lewat bukunya saya baca namanya judulnya Cholesterol Myth gitu ya. Jadi bahwa banyak orang yang kolesterolnya tinggi tapi nggak apa-apa, tapi banyak orang yang kolesterolnya rendah bisa jadi apa-apa. Kenapa? Karena kolesterolnya teroksidasi. Nah, bayangkan apel kita potong, dagingnya putih, lama-lama coklat, itu oksidasi. Nah, kita ini setiap hari badan kita terpapar oksidasi. Sekarang ini di Indonesia sudah beberapa bulan terakhir kita mengalami polusi udara terburuk. Jadi bayangin kolesterol Anda kalau teroksidasi bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Itulah sebabnya kita perlu antioksidan. Ya, antioksidan itu misalnya dari vitamin C, vitamin E, kemudian juga yang berasal dari fitokimia atau bahan kimia tumbuhan yang tidak termasuk vitamin, misalnya karotenoid, misalnya flavonoid, kemudian senyawa polifenol ya, kemudian yang asalnya dari marigold, kemudian pine bark, ganggang hijau, ataupun buah-buahan sitrus lainnya, dan salah satu yang sangat powerful ya itu namanya astaxanthin. Nah, astaxanthin ini bisa Anda peroleh lewat misalnya makanan atau buah-buahan, khususnya saya fans buah-buahan ya, blueberry ya, blackberry, anggur hitam, anggur yang merah ungu tua. Makin juga pekat ada, makin bagus ya? Makin pekat Oh, gitu. makin banyak astaxanthinnya, atau Anda bisa juga menggunakan astaxanthin dalam bentuk suplementasi makanan. Yang penting adalah makan antioksidannya untuk membantu supaya kolesterol Anda nggak jadi liar, nggak jadi berbahaya. Gitu. Istilahnya antioksidan itu penjinak kolesterol. Nah, ini mari kita belajar dari Kang Heri ya. Kalau pakai teknologi laser, sehari berapa kali, Kang? 2. Kapan aja tuh biasanya? Sebelum tidur malam. Sebelum tidur, pasti tidur langsung. Ya, makanya jam 8 tuh udah yang plek, hilang gitu ya. Sama Kemudian pagi-pagi. pagi-pagi. Teteh sendiri ada keluhan kesehatan apa? Waktu itu hipertensi. Tensinya berapa paling tinggi, Teh? Waktu itu mencapai 200, terus 190 pas waktu mau
tes kesehatan waktu mau haji kan. Untuk haji, Iya, nah itu ketahuan sama dokternya yang ngetes 190, tapi nggak berasa apa-apa. Nggak berasa Nggak ada apa-apa. pusing, nggak ada apa-apa. Diperbolehkan berangkat saat itu. Disuruh turun Suruh turun dulu pasti, suruh turun ya. dulu, Ha-ha. nunggu kan. Di waktu menaik haji itu berkah buat Teh Berkah. Irma. Betul. Sebelumnya kan nggak pernah mau periksa kan? Iya. Iya. Tau-taunya udah 200. Coba kalau lagi mungkin misalnya naik hajinya ditunda setahun. Itu 200-nya berjalan tuh. Waduh, keburu iya. udah komplikasi malah Keburu takutnya. bisa Karena nggak kenapa-kenapa. ngerasain gejala apa-apa. Nah ini beruntungnya sih demikian Karena ya. hipertensi, Teteh dan juga pemirsa ya, memiliki julukan the silent killer. Ya. Pembunuh diam-diam, Iya, nggak bener. kerasa, Kenapa naik, stroke aja. Pas diperiksa, oh dari tensi. Amit-amit ya. Nah, jadi hati-hati. Setelah menggunakan teknologi laser, sekarang apa kabar tensinya, Teh Irma? Alhamdulillah sih baik. Sudah baik? Udah baik sih. Kalau memang pun kalau kurang istirahat ya, misalnya ada aktivitas paling 140 gitu. Terus normalnya tadi aja semalam 115. Ih bagus, bagus 115. Karena terlalu tinggi juga bahaya, rendah Terlalu rendah juga nggak bahaya. Yang boleh. bagus tuh dia di 120 per 80 gitu kan ya. Jadi Iya. berdua ini sudah merasakan manfaat dari teknologi laser ya? Iya, sadar. Kelihatan dari wajahnya, coba lihat ya Iya, pemirsa ya. betul. Cerah dua-duanya gitu kan ya. Berseri-seri. Amin. Berseri-seri. Kalau Kang Heri melihat si Teteh bagaimana setelah menggunakan teknologi laser? Penuh cinta. Alhamdulillah. Iyalah, Kalau itu udah harus. lama lah. Dari lama ya. Sekarang dan tetap ya. Apa namanya? Tidur lah yang jelas kelihatan. Karena beliau ini paling tersiksa dengan kurang tidur. Oh sama, kurang tidur Ada, juga. Sama, kan sama. ada alergi juga. Ada Ada alergi sinusitis sinus. ya. Sumbat. Alerginya masih ada, tapi sinusitisnya udah nggak pernah berulang, nggak Iya. pernah kambuhan lagi ya. Karena itu juga pernah dioperasi juga kan, pakai elektromagnet. Jadi ada penyumbatan di saluran hidungnya, Mbak. Gitu, tapi Nah, setelah menggunakan iya, yang international therapy kit itu berkurang. 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 Alhamdulillah Akhirnya bisa sih. tidur. Alhamdulillah Itu tidur nyenyak. juga nyenyak. Nih kayak gini yang senang nih, suami istri bahu-membahu, seia sekata untuk sehat bersama. Apalagi tadi lihat putrinya 2 ya, udah pada besar-besar harus sehat orang tuanya tuh. Ya itu. Iya, Kita seangkatan. Oke, siap. Kita butuh namanya logika ya, akal sehat. Akal sehat itu penting. Dan ketika kita mau akal sehat, kita beruntung. Dan sekarang saya mengingatkan sama Anda, kejadian ditambah respon menentukan hasil. Kejadiannya mungkin nggak bagus. Kang Heri ada kolesterol tinggi, si Teh Tensi. Irma ada tensi tinggi. Pemirsa ingat mungkin Anda kemarin waktu kita pandemi COVID, Anda diperiksa tensi Anda tinggi. Periksa Sebelum lagi. vaksin ya? Iya, sebelum kita divaksin ya, betul. Nah, kejadiannya mungkin jelek nih. Sekarang responsnya apa? Kalau respons Anda cuek, hasilnya bisa berbahaya. Tapi kalau respons Anda bagus dengan mengikuti saran dokter Anda, makan buahnya 3 kali sehari, kemudian olahraga 6 hari seminggu jalan kaki. 6 hari seminggu jalan kaki. Bisa. Pakai teknologi lasernya, maka hasilnya baik. Kenapa? Responsnya baik, hasilnya baik. Pakai 2 kali sehari teknologi laser untuk mendukung kesehatan pembuluh darah Anda dan darah Anda. Ini teknologi yang sudah teruji, penelitiannya sudah ada. Anda tinggal pakai aja. Ya. Kalau misalnya nanti Anda bilang gini, kan cuma pakai gitu doang, cuma lampu doang warna merah. Kok cuma lampu doang? Itu kotak doang, tapi Anda bisa ngobrol dari Jakarta sama dia. Handphone, ya. Handphone, bukan cuma kotak doang, itu ada teknologi di dalamnya. Teknologi laser ini membantu kesehatan Anda. Anda yang sedang terbaring saat ini sakit, Anda yang sedang berusaha berjuang dalam pemulihan, Anda yang sedang tiba-tiba terinspirasi nonton acara kita nih, oh iya bener nih, kata acara Go Healthy, kita harus memelihara kesehatan sekarang. Take action sekarang. Sekarang juga penting buat Anda. Kenapa? Kalau Anda nggak take action sekarang, mungkin besok lupa dan tiba-tiba sudah 1 tahun berlalu. Ya, mumpung Anda lihat, mumpung Anda ingat, sekarang bertindak sebab ini penting buat Anda. Dan buat yang keluarga muda, yang punya orang tua, ini adalah kado yang baik buat orang tua Anda. Karena kesehatan adalah harta yang sangat mahal. Bertindak sekarang juga. Penggunaan teknologi laser ini nanti digunakan pada area pergelangan tangan. Nantinya teknologi laser ini sendiri perangkatnya akan menghasilkan sinar laser untuk menstimulus 2 pembuluh darah yang ada di pergelangan tangan kita. Ada pembuluh darah arteri radialis dan arteri ulnaris dan juga ada titik-titik akupuntur. Ada 6 pemirsa di rumah, ada PC6, PC7, HT4, HT5, HT6 dan HT7.
sinar lasernya, kekuatan, daya, dan panjang gelombangnya maupun titik-titik lasernya ini memang sudah didesain menyesuaikan anatomi tubuh Anda, itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang didesain untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Dengan menggunakan teknologi laser secara intranasal, nantinya bisa mencegah kekambuhan dari sinusitis, alhasil menjadi lebih mudah untuk tidur pada malam hari, paginya juga lebih berkualitas, lebih berenergik, dan ini dapat dimanfaatkan juga nih untuk yang lagi ngetren deh zaman sekarang, kan lagi dampak polusi udara nih begitu dahsyat ya. Sering banget mendengar kabar banyak orang yang ispa gak sembuh-sembuh, iritasi saluran pernapasan atas. Nah, dengan menggunakan teknologi laser secara intranasal ini dapat meningkatkan sistem imun pada area rongga hidung maupun saluran pernapasan atas Anda, sehingga mencegahlah dampak-dampak dari polusi udara terhadap saluran pernapasan Anda. Dan juga dapat dimanfaatkan untuk Anda yang mengalami migrain, vertigo, atau untuk Anda yang pernah mengalami serangan stroke untuk membantu proses pemulihan dan juga mencegah terjadi stroke berulang. Gak cuman itu aja, dapat dimanfaatkan juga nih sebagai bentuk pencegahan. Contohnya nih, saya, Bang Paidon, dan Kang Ronald yang masih aktif, masih sehat, tidak punya keluhan kesehatan pun tetap dapat merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser yang ada di pergelangan tangan maupun secara intranasal. Gunanya adalah untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah kita sampai di usia lanjut. Manfaatnya banyak ya yang bisa kita dapatkan jika kita menggunakan teknologi laser. Suami istri ini ya, Kang Heri sama Teh Irma ini hanya 2 diantaranya. Masih banyak kisah lainnya pemirsa. Gak percaya? Ini salah satunya. Tekanan darah saya dulu bisa sampai 170-an. Badan rasanya nggak enak, sulit tidur, dan mau marah. Saya pakai teknologi laser itu saya merasa tertolong sekali. Tekanan darah saya jadi normal, jadi hidup saya juga lebih bahagia, tenang. Dan saya sampai sekarang umur segini juga masih bisa apa-apa sendiri. Kalau misalnya Anda sudah punya keluhan, ya udah pakai sekarang juga. Tapi kalau lagi merasa saya masih muda, nggak ada keluhan apapun, justru itu saat yang paling baik. Sebagai apa? Sebagai upaya optimal pencegahan datangnya penyakit. Artinya apa? Teknologi laser nggak usah ditunda-tunda. Apapun kondisi kesehatan Anda sekarang, pakai. Ya, Kang Heri, Teteh, Irma, sudah merasakan manfaatnya? Coba tolong diajak pemirsanya atuh, saudara-saudaranya, keluarganya, siapapun yang dikenal. Mangga, sok silahkan. Untuk seluruh masyarakat Indonesia yang masih produktif seperti saya, kita juga perlu tambahan menggunakan teknologi laser. Saya rasakan itu semua dan alhamdulillah, qadarullah, kita juga sehat sekarang. Untuk ibu-ibu juga kita menggunakan teknologi laser untuk mendukung suami, anak-anak, juga untuk kesehatan kita sendiri juga insya Allah manfaatnya banyak. Ayo pemirsa, kita ikuti langkah dari Kang Heri dan juga sang istri yang kesehatannya meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Sinus, kolesterol yang tinggi, begitupun tensi yang dulunya tinggi sekarang sudah aman terkendali. Jadi mari keluarga Indonesia gunakan teknologi laser sekarang juga agar kita selalu dalam keadaan sehat dan juga bugar. Nah, dokter laser ini adalah pelopor alat kesehatan untuk membantu meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan buat Anda yang saat ini mungkin punya kolesterol tinggi atau diabetes atau hipertensi ya, harapannya kalau digunakan secara rutin bisa membantu mengatasi dan mencegah terjadinya komplikasi. Ada juga nih yang tadi sudah digunakan oleh Teh Irma ya, aksesoris yang namanya intranasal therapy kit. Digunakan di rongga hidung, manfaatnya untuk melancarkan aliran darah nih di area kepala, juga mencegah stroke, membantu mengatasi vertigo, migrain, sakit kepala, insomnia, dan juga sinusitis ya. Dan buat Anda yang merasa masih muda, nggak punya keluhan kesehatan, hey, justru itu adalah saat yang paling tepat Anda menggunakan dokter laser sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit. Jadi mari kita jadikan dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Dan ini penting buat Anda ketahui, dokter laser yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomall ya. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat Gogomall. Caranya silakan hubungi nomor ini, nanti call center kami akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya, layanannya free. Oke pemirsa, kami selalu senang jika mendapatkan kritik dan saran dari Anda.
Ya, jadi silahkan sampaikan melalui alamat email ini untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Terima kasih telah menjadi penonton setia Go Healthy. Kita jumpa lagi di episode berikutnya, cara tepat hidup sehat. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.